teman-teman ya, untuk Mbak Atika dan yang lain juga nih ya, yang punya saudara dagang atau apa, minta tolong nanti disampaikan ya, bahwa menjual rokok ilegal itu termasuk tindak pidana ya. Jadi bukan hanya membuat, menjual pun bisa kena juga ya. Ya. Seminimal-minimalnya itu kena denda ya, dendanya itu 3 kali nilai cukai yang seharusnya. Jadi kalau satu bungkus rokok itu kira-kira 20 batang misalnya, berarti 20.000 kalikan 10 bungkus 200.000 satu slop. Itu untuk 1 kali nilai cukai. 3 kali berarti sekitar 500 atau 600.000 untuk 1 slopnya. Itu dendanya aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mitra muda dipancarluaskan dari Komplek Alun-Alun Kota Kajen. Inilah 96.4 FM, Radio Kota Santri, Media Informasi, Aspirasi, dan Edukasi Anda. Gimana nih kabarnya sore hari ini? Mudah-mudahan tetap ceria ya, dan senang sekali saya ini Sarana bisa kembali hadir menyapa ruang dengar kamu di Zona Muda. Spesial hari ini aku pengen ngasih informasi yang sangat bermanfaat pastinya seputar cukai. Waduh, apa itu? Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh ya, kurang lebih 1 jam. Makanya mitra muda, jangan geser kemana-mana, tetap pantengin terus 96.4 FM. Dan kamu yang mungkin hari ini ada agenda pergi keluar, gak usah khawatir, kamu masih bisa pantengin kita lewat streaming ya di rks.pekalongankap.go.id. Dan berbicara soal cukai, seperti yang kita tahu, cukai ini berperan besar terhadap pembangunan, mulai dari penerimaan negara, kemudian juga pengendalian barang tertentu seperti rokok gitu ya mitra muda. Tapi tahukah kamu masih ada peredaran barang cukai ilegal ya yang merugikan negara kita Indonesia. Lalu bagaimana sih cara untuk mengatasinya dan pemanfaatannya seperti apa terkait dana bagi hasil cukai hasil tembakau? Kita akan bahas selama 1 jam ke depan bersama narasumber dari Bea Cukai dan DBH CHT Provinsi Jawa Tengah. Langsung saja saya perkenalkan satu persatu, mulai dari sebelah kanan saya ini ada Bapak Emmanuel Dedi Kristianto yang merupakan analis kebijakan ahli muda bidang ketahanan pangan Biro ISDA Provinsi Jawa Tengah ya Pak ya? Betul. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Iya, sehat ya Pak ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Ini kali pertama kita ketemu nih Pak. Betul, ini baru pertama kali saya di sini. Berarti tadi perjalanan dari Semarang ya Pak Semarang. Ya? Langsung ke Pekalongan ya, sini. Untuk mengedukasi mitra muda khususnya. Betul. Karena acara Zona Muda ini memang menyasar kalangan muda, meskipun mungkin kalangan dewasa juga sedang dengerin kita ya dari rumah maupun dari mana saja. Okay. Dan kalau boleh tahu nih Pak, analis kebijakan ahli muda bidang ketahanan pangan Biro ISDA Provinsi Jawa Tengah, panjang banget gitu ya. Tugasnya itu apa gitu ya mitra muda ya? Ya, perkenalkan nama saya Emmanuel Dedi. Saya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, saya di Sekretariat Daerah. Kebetulan kami juga mengemban selaku Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau. Ya, untuk kegiatan utama kami memang kami membantu Pak Gubernur itu untuk menganalisa terkait kebijakan-kebijakan berkaitan dengan ketahanan pangan. Nah, akan tetapi kita juga mendapatkan tugas tambahan itu selaku Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, sehingga kami bekerja sama dengan beberapa instansi dan termasuk Bea Cukai juga untuk mengelola dana bagi hasil cukai tembakau yang disalurkan dari pemerintah pusat. Nah, seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi tugasnya Bapak Emmanuel. Kita panggilnya apa nih, Pak? Pak Dedi aja. Pak Dedi ya. Biar lebih family man gitu ya, Dedi. Yang selalu mengayomi kita semua di sini. Asik. Selama 1 jam ya. Kemudian di sebelahnya Pak Dedi ada Bapak Yusuf. Bapak Yusuf, pakainya P, Bapak Yusuf Mahrizal, Kasih Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC TMPC Tegal ya Pak ya.
Betul Iya, ya Pak ya? betul Ini sekali juga Mbak panjang Yuni. sekali. Iya, Saya panggilnya Pak Yusuf ya. Pak Yusuf aja. Pak Yusuf ya. Dari Bea Cukai berarti ya Pak ya. Betul, Bea Cukai Tegal, Kalau Mbak. tadi sudah disampaikan tugas Pak Dedi, kemudian kalau dari Pak Yusuf sendiri seperti apa Pak? Boleh dideskripsikan nggak sih Pak? Iya, jadi saya ceritakan kalau Bea Cukai itu ya tugasnya kan yang paling utama kalau Bea Cukai ini ya kita mengumpulkan penerimaan negara dari sektor cukai. Ya kan? Nah, salah satu yang kita kumpulkan cukai rokok ya, hasil tembakau. Nah, itu yang kita kumpulkan. Adapun nanti setelah terkumpul gimana ya, itu nanti yang mendistribusikan ada lembaga lain lagi. Ya, nanti bukan kita. Kita hanya mengumpulkan dan mengawasi di lapangan. Intinya gampangnya gitu lah. Oh gitu ya, mengumpulkan dan mengawasi ya. Iya, betul. Nah Pak Yusuf, terkait dengan ini apa namanya cukai ya, bagaimana ketentuan perundang-undangan nih Pak Yusuf terkait dengan cukai khususnya untuk cukai hasil tembakau Pak Yusuf? Iya, jadi undang-undangnya itu undang-undang cukai ya, nomornya 11 tahun 95, tapi sudah diubah nomor 39 tahun 2007. Nah, di situ diatur sih memang bahwa ada komoditas tertentu yang dikenakan cukai. Salah satunya adalah rokok ini, hasil tembakau ya. Kalau yang terbaru mungkin rekan-rekan semua pernah dengar, terakhir itu disebut-sebut minuman berpemanis ya. Minuman berperan. Berpemanis dalam kemasan ya. Oh, Itu juga dalam waktu dekat ini akan dikenakan cukai, sedang disusun lah ketentuan teknisnya. Tapi ini sudah disepakati lah sama DPR bahwa ini kena cukai, karena sebetulnya cukai itu ya dikenakan untuk barang yang dianggap berpotensi membahayakan ya. Membahayakan entah itu kesehatan atau ketertiban masyarakat. Intinya kita pingin negara kita ini pingin generasi mudanya itu semuanya sehat ya. Jadi, makanya pemerintah memperlakukan cukai ini. oke. Ini dari tadi berdering terus Pak Yusuf dan Pak Dedi. Langsung kita Oke. angkat aja kali ya. Boleh operator angkat dulu, minta tolong. Oke deh. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Yun Iya, sore. dan Pak Immanuel bukan Ibu. Pak Dedi Emmanuel, Pak Emmanuel Dedi ya. Iya. Oke, dari siapa ini Kak? Kakak Putin ya. Oh, Ibu ternyata. Kan bener Pak, tidak hanya anak muda nih. Iya. Ibu Tini di mana, Bu? Di sini aja di sebelah selatan Radio RKS ya. Oh, deket ya. Kenapa nggak mampir sini aja, Bu? Sayang pulsanya daripada telepon. Enggak deh. Silakan Bu, mau tanya apa nih Bu Tini? Iya, saya mau tanya hidup rokok ilegal ya. Iya. Terus kalau yang bikin rokok sendiri itu termasuk ilegal nggak itu? Yang big. Kan sekarang banyak ya dijual di pasar-pasar gitu kan, tembakau dari ini, dari itu, dari daerah yang terkenal gitu ya. Pokoknya udah komplit sama kertasnya sekalian, sama alatnya untuk bikin gitu. Itu masuk rokok ilegal ya sih. Dan sekarang banyak ya yang pada bikin tetangga saya itu kan ada katanya lebih hemat, lebih murah. Terus dulu kan saya tinggal di Kudus ya Mbak, ini masa kecil itu banyak kok yang tadinya kerja di pabrik rokok ya, saya juga pernah sih dulu. Itu di rumah juga bikin gitu terus dijualin, tapi itu juga nggak kita itu ya rokok ilegal itu, kalau itu maksudnya ya. Yang saya tanya itu aja sih, tahu kalau sekarang masih ada bikin apa enggak ya. Kalau itu dulu banyak saya lihat waktu saya kecil gitu. Itu aja Mbak Yuni yang saya tanyakan ya. Oke, berarti pertanyaannya terkait dengan kalau bikin rokok sendiri termasuk ilegal gitu enggak ya? Iya yang itu. Oke deh. Jadi terima kasih Mbak Oke. Yuni, Pak Yusuf sama Pak Immanuel. Oke deh. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tini. Ternyata Bu Tini Pak yang dari Bu tadi Tini, telepon ya. terus ya. Langsung kita jawab biar tidurnya tenang nih Pak. Waduh, iya, Biar nggak iya, penasaran. siap, Berarti saya ke Pak Yusuf ya. siap, Oke, boleh. pertanyaannya tadi kalau bikin rokok sendiri itu termasuk kategori ilegal nggak Pak Yusuf? Ya, ini tadi ada dua contoh kasus ya. Mm-mm. Kasus pertama itu yang orang kalau istilahnya tingwe ya, linting dewe. Nah, Oh iya. yang satunya dia mantan karyawan pabrik rokok, lalu bikin sendiri terus dijual gitu ya. Ini dua kasus yang berbeda. Kalau kasus yang pertama itu legal, boleh. Boleh. Jadi orang itu boleh linting dewe
tapi hisep dewe juga, Oh, jangan dijual. dijual, Oh, gitu ya. oke. Jadi kalau ya sama kayak berarti kayak petani, misalnya jenengan punya kebun di belakang tanami tembakau, bukan ganja loh ya, tembakau ya. Bahaya banget. Jangan ya, jangan itu mudah. Kalau ganja tanam aja udah salah kan gitu. Nah kalau tembakau kan boleh, bebas kan ditanam kan. Iya. Ditanam, dipanen, dijemur sendiri, dipotong-potong, dirajang, dilinting, dihisep, monggo, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, negara belum memungut cukai untuk itu. Tapi ketika tembakau tadi jenengan panen, lalu jenengan rajang, dikasih bumbu, terus dikemas jadi 1 kiloan misalnya gitu ya, kecil-kecil itu, dikasih label pula, kasih merek. Nah itu mulai kena cukai di situ. Oh. Ya, tapi ketika jenengan tuh cuma tembakonya tuh dikemasnya misalnya di dalam wakul gitu aja, itu belum, karena dianggap belum komersil ya. Jadi sampai yang tingwei tadi pun masih aman. Yang penting setelah ngelinting jangan dikemas terus dijual lah, itu harusnya bayar cukai itu. Nah, ini menyambung ke yang kasus 2 tadi. Kalau dia udah ngelinting sendiri di rumah, nggak tahu bahan bakunya dari mana ya, ngelinting lalu dikemas dijual, lah ini udah melanggar undang-undang. Kecuali dia mengajukan untuk jadi pabrik rokok dulu yang legal, nah itu nanti jadi boleh. Berarti intinya selagi tidak diperjualbelikan nggak apa-apa ya, Iya, Pak Yusuf ya, betul. untuk konsumsi pribadi ya. Boleh. Iya, masalahnya simbah saya juga seperti itu Pak Yusuf ya. Nggak mungkin saya tangkap Jadi banyak punya begini, alatnya kan. itu loh Pak Yusuf Iya. yang kayak apa tuh diputar gitu ya, terus kan biasanya di pasar hewan tuh ada yang jual soalnya ya. Nggak apa-apa, Nggak sepanjang apa-apa ya? konsumsi sendiri nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, seperti itu ya Bu Tini, sudah terjawab 2 pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya Mitra RKS yang pengen nanya, silakan bisa lewat WA atau lewat telepon di 3811293. Masih ada 2 souvenir, tapi kalau mungkin nanti penelponnya banyak atau yang nanya banyak ya nanti kita akan pilih gitu ya. Oke, masih ke Pak Yusuf nih dari Bea Cukai Pak Yusuf. Produk hasil tembakau ada lagi? Wah, Bagaimana Kenceng operator, banget kita ini. angkat dulu kah? Oke deh. rame ya. Rame nih Pak. Halo? Halo? Saya tidak bisa mendengar suaranya ini. Halo? Wow. Ini pakai bahasa kalbu dulu. Halo, selamat sore. Bagaimana? Oke, kita... Ya, itu ya. Halo? Iya, selamat sore Kakak. Halo, iya, selamat sore. Sepertinya, iya, oke, selamat sore juga. Dari mana? Halo, dengan siapa, dari mana Kakak? Kita matikan dulu operator. Dari Rita? Lisa. Oh, Lisa. Lisa di Nyamok. Gimana Mbak Lisa? Ada yang ditanyakan? Iya, Lisa di Nyamok. Ada yang ditanyakan Mbak Lisa? Ada dari DBH CHT dan juga dari Bea Cukai. Mbak Lisa, kita masih nunggu loh ini Mbak Lisa. Matiin dulu kali ya Mas operator. Loh, Apa? Itu tujuan dari cukai itu fungsinya untuk apa? Misalkan pembangunan atau apa? Lalu? Halo? Cukup itu saja? Oke, terima kasih Mbak Lisa yang ada di Nyamok. Tadi agak sedikit terdengar ya Pak Yusuf, tujuan cukai kalau tidak salah ya, betul ya? Tujuan cukai itu apa sih Pak sebenarnya? Langsung aja kali ya saya jawab ya. Boleh. Jadi, buat pendengar semua yang belum tahu cukai itu maksudnya kenapa sih kok harus ada cukai gitu ya? Kenapa dikenai cukai? Ya, ini gitu kalau boleh saya bilang ini itu seperti sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ya kan? Tapi kalau saya mulai dengan penjelasannya itu, kita mulai dengan tujuan untuk melindungi bangsa ya. Makanya yang kena cukai itu pasti barang yang dianggap membahayakan. Nah, misalnya minuman keras kan kena cukai itu. Iya. Rokok juga termasuk. Nah ini yang terbaru tadi saya sudah sempat sebut minuman manis ya kan, karena faktanya kan obesitas di kita dan diabetes makin tinggi ya. Waduh, langsung berasap ini ya. Langsung kena sasaran ya Pak ya. No offense. Jadi intinya gitu, tujuan utamanya adalah untuk lebih ke perlindungan ya, perlindungan masyarakat.
tetapi juga sekaligus untuk menambah pendapatan negara, yang nantinya juga pendapatan negara itu akan dipakai untuk pembangunan juga iya, untuk kesehatan masyarakat, ya semuanya lah. Bahkan sebagian tuh nanti setelah terkumpul akan didistribusikan lagi ke daerah melalui provinsi, nanti akan di breakdown lagi sampai ke kabupaten. Nah, bahkan ini sekarang sudah banyak kabupaten yang bisa mencukupi jaminan kesehatannya melalui dana bagi hasil cukai rokok ini, Mbak. Nah, jadi itu tadi saya bilang, ini sekali mendayung tapi dapat banyak. Jadi tujuannya bukan cuma satu, tapi tujuan utamanya itu tadi melindungi bangsa kita ya dari pengaruh perdagangan barang yang dianggap Membahayakan. bahaya, baik itu untuk kesehatan maupun untuk ketertiban masyarakat. Iya, seperti itu ya. Iya. Jadi nanti juga akan untuk penerimaan negara kita ya, Pak ya. Iya, itu sambilannya. Kemudian ini Pak yang sering disampaikan oleh orang-orang, kalau rokok itu berbahaya untuk kesehatan, apalagi packagingnya itu kan menakutkan ya, Iya. berbagai penyakit di situ ya. Iya, betul. Ada yang bilang, kenapa kalau itu membahayakan tidak ditutup aja pabriknya dari negara kita? Mungkin Ya, bisa jadi dijelaskan Pak. memang itu kajian seperti itu memang sudah banyak ya. Nah, cuman kan masyarakat kita ini kan majemuk ya. Dan pemerintah juga pasti akan mencari solusi yang paling bisa menengahi semua. Karena faktanya sekarang nih, kalau tiba-tiba rokok itu dibuat jadi terlarang seperti halnya narkotik misalnya, narkoba ya. Coba kira-kira nih dampaknya itu seperti apa? Yang jelas di sektor industri rokok itu juga banyak bekerja situ, ya kan? Yang kedua, petani tembakau juga banyak. Oh iya. Ya, nah itu jadi masih ada beberapa variabel lain yang masih dipertimbangkan oleh pemerintah. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti, kalau memang dirasa semua sudah memungkinkan, ya mungkin kebijakannya akan jadi ekstrem seperti itu. Kan ini hanya kebijakannya bisa berubah ya. Tapi memang sejak zaman dulu sampai sekarang, bahkan negara maju pun seperti yang negara-negara di Eropa itu juga, setahu saya belum ada yang melarang rokok ya. Nah, tapi kalau narkotik, ganja itu pasti dilarang karena dampaknya jauh lebih dahsyat dibandingkan hanya rokok tembakau. Nah, gitu. Berarti sejauh ini tidak ada ya Pak di negara manapun ya? Belum ada. Jadi upaya kita hanya sebatas mengendalikan konsumsinya. Jadi itulah kenapa kena cukai. Dengan kena cukai itu jadi agak mahal, ya kan? Ini kalau saya boleh buka, tarif cukai per batang itu rata-rata tuh 1.000. Jadi, per batang ya Pak? Satu batang 1.000 rata-rata itu yang buatan mesin ya. Iya. Yang rokok buatan mesin. Pabrik itu ya. Nah, padahal harga produksinya tuh nggak nyampe segitu. Seandainya ini nggak kena cukai, pasti murah banget. Coba kalau rokok satu batang cuma Rp300. Waduh. Itu anak TK bisa beli nanti kan gitu. Nah, apa nggak bahaya nanti kan gitu. Nah, jadi salah satu tujuan cukai ya ini untuk membatasi konsumsinya. Gitu. Seperti itu, karena dampaknya juga, misalkan ditutup nih pabriknya, ada yang terdampak kayak karyawan pabriknya dan lain sebagainya ya. Ya juga sih mitra RKS, kalau rokok ini nanti harganya murah, mungkin teman saya Pras ini langsung sehari 5 bungkus ya, gak usah makan gitu ya Pak ya. Bahaya juga ya. Halo Pras. Saya ke Pak Dedi nih, Pak, dari DBH CHT. Kemudian untuk porsinya sendiri Pak Dedi seperti apa untuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini Pak Dedi di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Pekalongan seperti apa? Oke, ya. Seperti kita ketahui bahwa seperti Pak Yusuf tadi bilang kan, memang rokok memang dikenai cukai karena ada dikendalikan untuk konsumsinya. Nah, cukai itu nanti kan diserahkan kepada pemerintah lah. Sesuai dengan aturan di PMK 72 tahun 2024, memang ada sebagian hasil cukai yang diserahkan kepada pemerintah pusat yang dikembalikan lagi ke daerah dengan porsi, yaitu dengan total untuk provinsi adalah 3%. 3% dengan pembagian yaitu 1,2% itu akan dikembalikan kepada kabupaten kota penghasil cukai. Nah, untuk 0,8%-nya itu pada provinsi penghasil, dan 1%-nya adalah kepada kabupaten kota yang bukan penghasil tapi masih dalam lingkup provinsi penghasil. Nah, itu nanti kita di breakdown ketentuannya. Nah, sesuai dengan keperuntukan nanti dikelola
dikembangkan untuk pembangunan ataupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah itu. Mau diganti dulu atau gimana? Mau dilanjut dulu Pak? Oke. Nah, sesuai dengan ketentuan bahwa ada beberapa sektor itu untuk sesuai dengan dana bagi hasil kajian tembakau itu pertama adalah untuk di sektor kesehatan. Kesehatan itu gunanya untuk apa? Itu adalah untuk sarana-prasarana alat-alat kesehatan, pembelian obat-obatan dan juga bisa untuk rehab puskesmas atau puskesmas membantu. Nah, selanjutnya adalah untuk kesehatan masyarakat. Nah, kesehatan masyarakat ada apa aja? Di situ ada salah satunya ada BLT, bantuan langsung tunai, tapi BLT-nya ini untuk buruh tani tembakau ataupun buruh pabrik rokok. Lah, memang ketentuannya seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah juga bantuan alat atau prasarana bagi para petani, khususnya petani tembakau. Nah, yang ketiga adalah untuk di penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini biasanya termasuk di pemberantasan barang kena cukai ilegal. Ini untuk di daerah atau di kabupaten kota yang menjalani kegiatan ini adalah untuk Satpol PP bekerjasama dengan Bea Cukai, gitu Pak. Sehingga kami di sini mengawasi dan mengawasi termasuk mengelola kegiatan dana bagi hasil cukai yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Itu beberapa fungsinya seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi pemerintah daerah juga merasakan hasilnya gitu ya, Pak ya, termasuk di Kabupaten Pekalongan. Tadi ada yang pengen gabung lewat telepon ya. Masih terhubung tidak operator? Tidak, oke. Silakan yang nanti pengen gabung bisa pergunakan telepon 381293 atau WA ya. Saya ke Pak Yusuf lagi nih, Pak Yusuf dari Bea Cukai ya. Oke, Pak Yusuf, apa? Saya baru bilang apa ini ya? Mungkin yang meneruskan pendengar kita nih, apa kira-kira? Halo, selamat sore Mitra Muda. Halo. Apakah suara saya bisa terdengar dari sana? Halo. Iya, halo, selamat sore Kakak. Selamat sore Mbak Juni. Iya, sore juga. Dari siapa ini? Saya Atika dari Kesesi. Oh, Kesesi. Oke, gimana Kak Atika? Mbak Yuni, saya itu kan pedagang kelontong ya. Ada sales-sales yang menawari untuk jualan rokok polosan. Kira-kira kalau misalnya saya itu menerima, nantinya saya dapat kayak kena tindak pidana apa enggak sih Mbak Yuni? Oh, sanksi gitu. Oke, udah gitu aja Kak. Ibu apa Kakak ya ini? Mbak Atika. Halo. Sudah terputus kah? Cukup ya? Oke. Pertanyaannya satu aja, Pak Yusuf dan Pak Dedi. Tadi pertanyaannya, ternyata Mbak Atika ini seorang pedagang ya? Pedagang, kemudian ketika dia menerima rokok polosan, apakah dia nanti kena sanksi, Pak Dedi? Dan juga Pak Yusuf ya? Sangat bisa. Sangat bisa? Waduh, langsung dijawab sangat bisa. Jadi untuk teman-teman ya, untuk Mbak Atika dan yang lain juga nih ya, yang punya saudara dagang atau apa, minta tolong nanti disampaikan ya, bahwa menjual rokok ilegal itu termasuk tindak pidana. Ya. Jadi bukan hanya membuat, menjual pun bisa kena juga. Ya. Seminimal-minimalnya itu kena denda, ya dendanya itu 3 kali nilai cukai yang seharusnya. Jadi kalau satu bungkus rokok itu kira-kira 20 batang misalnya, berarti 20.000. Kalikan 10 bungkus 200.000 1 slop. Itu untuk 1 kali nilai cukai. 3 kali berarti sekitar 500 atau 600.000 untuk 1 slopnya. Itu dendanya aja. Belum nanti barangnya juga akan dirampas. Disita. Dagangannya itu Pak? Iya. Jadi bukan terus setelah didenda tuh barangnya dikembalikan, tidak. Nanti dijual lagi ya Pak? Nah itu. Itu masih beruntung kalau nggak sampai penjara. Ada ancaman pidana penjara juga. Ada Pak? Iya. Cuman ya memang kita kan melihat-lihat lah ya. Kita penegakan hukum kita ngelihat seberapa jauh perannya. Kalau hanya
Kan sering juga kita mendapati di lapangan itu ada mbah-mbah misalnya gitu ya, namanya mbah-mbah udah sepuh, ditawari sama sales gitu sama. Bahkan kadang sales itu iming-imingnya, udah mbah nggak usah bayar dulu mbah, nanti minggu depan saya kesini lagi, udah laku uangnya tak ambil gitu, nitip gitu lah. Ya kayak gitu masa mau kita pidana kan ya. Yang kita cari sebetulnya adalah pengedarnya termasuk sampai ke pembuatnya. Tapi kalau teman-teman pedagang kok masih mau nerima ini, ya mungkin pertama kali akan kita lakukan teguran dulu. Teguran dulu ya. Tapi kalau jumlahnya banyak ya mohon maaf, nggak bisa. Kalau cuma 1 slop mungkin oke lah, kita jangan diulangi ya, kita bikin penindakan aja, kita ambil rokoknya, tapi tidak kita kenakan sanksi pidana gitu ya. Tapi kalau jumlahnya banyak ya minimal denda tadi ya. Nah, tapi kalau jenengan terlibat di distribusinya ya kemungkinan besar akan masuk sel juga ya, minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun. Ya. Minimal loh mitra RKS, nggak main-main ya. Bisa sampai 10 tahun. Wah, lama juga ya Pak ya? Ya lama. Kalau SD itu cuma 6 tahun kan, ini SD tambah SMP. Iya. SMA lagi 1 tahun. SMA, iya ya. Jadi untuk teman-teman pedagang ya, jangan diterima yang tawaran sel seperti itu. Kalau bisa laporkan ya. Laporkan, informasikan kepada kami, bisa melalui WA, ini boleh dicatat nomornya. Catat ya mitra RKS, ketika mungkin mendapati itu ya Pak ya. 0811 2888 521. Bisa diulangi? 0811 2888 521. Ini langsung ke kontak senternya Bea Cukai Tegal. Nanti informasinya akan kita tampung, kalau bisa dilengkapi ya, lokasinya di mana, ciri-cirinya seperti apa. Nanti kita akan tindak lanjuti. Karena sudah mulai banyak juga nih pengaduan dari masyarakat. Jadi tahun ini tuh aja kita udah di wilayah Tegal itu udah berapa kali tuh melakukan penindakan di warung ya. Ya rata-rata berujungnya minimal denda lah. Minimal denda ya. Dendanya ya lumayan tadi, 1 slop bisa 400-500 ribu. Malah rugi ya. 1 slop ya rugi banyak. Iya Pak ya, bukannya untung malah buntung ya. Untung ya. Udah gitu nanti barangnya diambil, denda ya kan. Kalau ngulang lagi bisa pidana nanti. Amit-amit ya. Jangan ya, jadi tolong diperhatikan ini teman-teman semua. Iya, itu berarti via telepon ya Pak untuk pengaduan. Kalau mungkin WA bisa. Oh, WA aja, bisa. Oh, WA suka-suka bisa. kalau ada fotonya misalnya. Misalnya foto kendaraannya kan bisa tuh, mobil yang dipakai ya si sales tadi apa itu. Dan mungkin kerahasiaan narasumber pasti kita lindungi, kita jamin kerahasiaannya. Oke, jadi aman yang kita ya. cari sebenarnya bukan pedagang, kita cari adalah distributornya ya Pak. Distributor kalau bisa sampai ke pembuatnya. Betul, harus sampai ke akar-akarnya terus ya. Ada yang pengen telepon, kita angkut dulu ya. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam, lomba sekali. Bapak-bapak di sini mau bertanya. Boleh, dari siapa Bapak yang di sana? Dari Bang Ramos. Di Kesesi, Pak. Kesesi. Iya. Gimana tuh Bang Ramos? Mau bertanya nih Mbak, Mbak Yuni ya. Iya, boleh. Ciri-ciri rokok ilegal seperti apa Mbak Yuni? Ciri-ciri rokok ilegal. Terus? Kedua, dampak buruk rokok ilegal Mbak Yuni. Dampak buruk rokok ilegal dari segi apapun. Sanksi apa yang akan didapatkan oleh penjual rokok ilegal Mbak Yuni? Tadi sudah disampaikan ya. Udah gitu aja? Udah itu aja. Oke deh. Terima kasih ya Bang Ramos. Ya, sama-sama Mbak Yuni. Oke deh. Pak Yusuf nih. Siap. Mungkin baru gabung Bang Ramos kali ya. Iya, Tadi udah. kita ulang Oke. sekalian pendengaran supaya jadi lebih jelas juga kan. Biar bisa ditularkan ke yang lain ya. Iya betul. Tadi pertama apa? Ciri-ciri rokok ilegal. Ya, jadi kalau yang rokok ilegal kita harus tahu dulu nih, rokok ilegal itu yang apa sih? Ya, berarti kan ilegal ini yang tidak membayar cukai. Kategorinya itu. Iya, aslinya tuh hakikatnya itu dia rokok yang dibuat tapi tidak membayar cukai ke negara. Ini ilegal. Nah, tandanya apa kalau dia nggak bayar? Tandanya ya tidak ada pita cukainya.
ya kan pasti ya. Ini Boleh seperti yang dilihat nggak contoh sih, Pak? kita bawa ini nih, hasil tangkapan kami nih, ini tidak ada pita cukainya. Yang Polos. mana Pak? Boleh saya lihat? Nah, ini kan sama sekali tidak ada. Harusnya di mana Pak? Kalau ada Kalau pembandingnya nggak Nah, sih Pak? ini. Punyanya Pak Deddy ini. Nah, ini. Ah, kita nggak usah sebut merek ya Pak ya. Iya. Yang mana pitanya Pak? Ini Jadi, pita cukai kan. Nah, Jadi oh yang ini ya? yang bandrol. Oh pita bandrol. cukai itu selalu dilekatkan ya, harus dilekatkan iya. di tempat Beda yang ya. ketika kemasan itu dibuka dia akan rusak. Sobek. Nggak boleh nempel pita cukai itu di tempat yang misalnya di Ini bagian sobek. bawah situ. Jadi kalau di- dibuka nggak apa-apa, itu nggak boleh. Ini sobek. Pabriknya yang kena Ini denda sobek. kalau gitu. Oh, misalnya di tengah nih Pak. Nah, Nggak iya, boleh ya? nggak boleh. Pokoknya harus di tempat yang ketika kemasan itu dibuka maka pitanya akan menjadi Sobek. rusak. Rusak ya. Nah, kalau rokok yang ilegal dia tidak ada pita cukainya. Contohnya ini ya. Ya. Atau ditemukan juga rokok ilegal tuh dia dilekati pita, tapi bukan pita cukai. Ya dia bikin yang mirip-mirip gitulah ya. Yang jelas bukan pita rambut ya. Beda lagi ya. Beda lagi. Nggak, ininya ada yang mencoba membuat pita yang kayak pita. Yang ini ya Pak. Iya, ini pita cukai. Ini yang ada pita cukainya ya. Ini yang Iya, legal. itu legal. Ya, tadi yang nggak ilegal. Tadi yang tidak berpita. Ini yang berpita. Oke. Ya. Jadi tadi satu tidak ada pita cukai. Yang kedua ada pita tapi bukan pita cukai ya. Atau pitanya palsu lah gampangnya gitu. Ada juga gitu Pak. Ada. Oh, Ada juga. hampir mirip berarti. Iya, ada Secara- yang mirip, ada yang beda jauh juga, ada juga. Ya namanya asal-asalan ya. Ada yang asal penipu kan, ada yang asal-asalan, ada Iya. yang serius. Mm-mm. Kalau yang serius itu biasanya dia sampai Mirip banget. ya. Totalitas berarti penipunya ya. Iya, totalitas. Modalnya juga gede biasanya. Modalnya juga gede ya. Nah, itu tadi dua. Mm-mm. Apa tadi? Polos tata pita. Yang kedua pitanya palsu. Yang ketiga adalah pitanya bekas. Oh. Itu juga ilegal. Jadi pita cukai yang sudah pernah dipakai terus dipakai lagi itu ilegal. Itu bisa kena denda juga tuh. Yang menjualnya atau pabriknya yang melekatkan juga bisa kena denda dua-duanya. Ya. Lalu yang terakhir adalah pitanya yang tidak sesuai. Jadi pitanya asli sebetulnya, Mbak. Ada juga nih pitanya asli. Nah, coba kalau kita lihat di sini nih, yang paling gampang misalnya ini kan di sini ada tulisan nih, di pita cukai itu ada tulisan 20 BTG gitu ya. 20 Mana? batang. Ini dulu batang. Nah, Oh iya, ini nih. 20 BTG terus. Nah, kan ada juga rokok yang kemasannya 12 batang gitu. Nah, salah satu modus kenakalannya itu adalah pita yang 12 batang itu ditempelkan di rokok yang 20 batang. Berarti kan Beda. ada 8 batang yang nggak bayar kan. Nah, itu Oh, iya, juga juga ya. ilegal. Oh, Ya nggak sesuai itu contohnya seperti itu. Atau bisa juga pita cukai yang bukan apa ya, bukan peruntukannya, ini agak-agak sulit ya. Misalnya ini kan ada kodenya nih. Karya Maha. Nah, ini berarti pita ini hanya boleh dipakai oleh PT. PT itu. Ya, di sini ada nama PT-nya di sini. Apa Mas Edi ini PT-nya? ya karya apa ini? Nah, ini Karya Manunggal ya Pasuruan. Mahardika Pasuruan. Mahardika Pasuruan. Jadi sudah ada kodenya, pita cukai tertentu itu sudah ada kodenya. Biasanya pita cukai yang tarifnya rendah ya. Kalau pita cukai yang tarifnya tinggi seperti rokok-rokok kayak yang buatan merek-merek terkenal itu lah ya, itu kan tarifnya udah pasti tarifnya paling tinggi. Itu nggak perlu kode karena dia udah pita paling elit lah ibaratnya. Kalau mau ditempelin di rokok yang murah ya malah rugi gitu. Modusnya kan pita yang kelas bawah ditempelkan di rokok yang kelas tinggi kan gitu. Jadi yang harusnya bayarnya cukainya tinggi tapi dilekati pita cukai yang murah. Itu kan berarti ada nyolong juga di situ. Nah, itu juga ilegal. Jadi kalau saya ulangi lagi, yang pertama itu tadi polos tanpa ada pita cukai sama sekali. Polosan, Yang kedua itu pita cukainya palsu. palsu. Yang ketiga itu pita cukainya bekas. Ya, yang ketiga pita cukainya tidak sesuai. Nah, jadi ada 4 contoh rokok yang Ilegal. ilegal. Yang paling mudah apa biasanya Pak ciri-cirinya? Murah. Oh, murah ya, Pak? Murah itu salah satu udah indikasinya. Ya, Anda lebih teliti lah kalau beli rokok yang murah, lebih teliti aja. Lihat ada pita cukainya atau enggak. Gitu. Gitu. Saya potong dulu Pak Yusuf ya, terkait dengan harga nih. Apakah masing-masing perusahaan itu dikenai harga yang berbeda Pak dari cukai untuk pitanya? Ya, jadi tarif cukai itu bervariasi tergantung pada satu jenis rokoknya. Ya. Jenis itu maksudnya
apakah rokok itu dibuat dengan mesin Ya, atau dilinting manual dengan tangan. tangan. Ya kayak mesinnya mbahnya itu loh. Jadi kalau yang rokok dibuat dengan mesin, Heeh. yang kapasitas produksinya itu tinggi, 1 jam bisa ribuan batang, itu nanti cukainya akan sangat tinggi. Yang saya sebut tadi misalnya di atas 1000 lah, 1200 gitu ya. Tapi kalau rokok yang dilinting dengan manual, itu tarif cukainya bisa sampai 300 rupiah. Oh, Nah, gitu. tapi bukan itu aja yang mempengaruhi tarif cukai. Kapasitas produksi perusahaan juga Mempengaruhi. Jadi perusahaan yang sudah produksinya udah skala besar dengan produsen kecil yang di daerah misalnya dia hanya membuat 1 bulan cuma berapa ribu gitu ya, itu akan beda tarifnya. Ya, jadi perusahaan yang sudah laku, omsetnya gede, Penjualannya banyak ya. pasti cukainya lebih tinggi. Nah, gitu. Berarti ada beberapa kategori ya Pak ya untuk Ya. harga cukai yang diberikan oleh pemerintah Iya. kepada perusahaan. Ya ini untuk keadilan Mbak, betul. Karena Iya ya. nggak adil kalau nanti perusahaan kecil tarif cukainya Sama dengan yang semua besar. gitu ya. Oh. Atau yang tadi yang dibuat dengan tangan dengan yang dibuat dengan mesin kok tarifnya sama, nggak adil. Kasihan juga ya. Gimana balapannya tangan lawan mesin? Nggak bisa, pasti Kasihan kalah. ya. Tidak adil. Seperti itu kita baru tahu ya mitra RKS. Kemudian pertanyaan itu berarti ciri-cirinya ya Pak ya. Betul. Pertanyaan berikutnya tadi kan dampak ya yang Ya. ditanyakan dari Bang Ramos dampak. Oke, kalau dampak negatifnya kita mulai dari sisi konsumen dulu ya. Dari sisi konsumen, kalau rokok yang ilegal itu kira-kira si pembuat mau nggak belak-belakan nyebutin ini loh saya pembuatnya, alamat saya di sini. Kira-kira mau nggak? Nggak akan dong. Iya. Namanya penjahat nggak akan nulis kartu namanya di situ kan gitu. Jadi kalau dari sisi konsumen, ketika rokok itu ternyata ketemu ada bakterinya lah atau apalah, kemudian terjadi sesuatu dengan kesehatan konsumen, mau komplain kemana? Ya, itu dari sisi konsumen. Keamanan konsumen sangat tidak terjamin di situ. Terus dari sisi standarisasi juga sama. Kalau pabrik rokok yang legal pasti sudah melalui tahapan uji nikotin dan juga sebagainya. Pokoknya udah diuji lab dulu. Karena itu salah satu syarat juga ya. Kalau yang ilegal ya mohon maaf langsung bikin langsung jual aja. Kalau perlu nggak usah dibungkus kalau perlu. Ya, itu dari sisi konsumen. Lalu kalau dari sisi negara ya jelas tadi rokok ilegal ini adalah musuh kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini adalah menggembosi tujuan negara kita. Tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa tujuan cukai itu untuk melindungi bangsa ini. Iya. Ya kan? Nah, ini rokok ilegal ini dia mencoba menggembosi tujuan itu. Kita lagi capek-capek mengutin cukai di pabrik-pabrik, dia bikin rokok sendiri, langsung dijual tanpa membayar. Ini kan menggembosi tujuan tadi, tujuan melindungi bangsa, tujuan menambah penerimaan negara, semua dihianati sama mereka. Nah, ini yang saya minta kita semua ya, mulai semakin waspada, semakin perhatian dengan lingkungan kita. Kalau ada ditemukan rokok ilegal, ya laporkan saja ke nomor tadi yang sudah saya sebutkan. Saya ulangi lagi 0811 2888 8-nya 3 kali ya 521. Nah itu nanti saya yakin dengan kerjasama kita semua mudah-mudahan terutama di Pekalongan ini ya bebas dari rokok ilegal sehingga nanti ke depan anak cucu kita kehidupannya makin sehat, jauh dari penyakit-penyakit yang kaitannya dengan paru-paru ya, dan juga pendapatan negara kita akan bertambah. Karena bagaimanapun nanti yang merasakan adalah masyarakat ya Pak, dari penerimaan itu. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi terkait dengan sanksi kalau tidak salah ya. Sanksi. Mungkin bisa diulangi lagi ya Pak. Tadi saya ulangi lagi ya, sanksinya itu pidana. Pidana, tidak main-main ya. Di Undang-Undang Cukai diatur bahwa itu sanksinya pidana. Pidana penjara itu bisa 1 tahun yang paling ringan, bisa sampai 10 tahun maksimalnya. Lalu bisa juga kena tambah lagi denda. Denda itu juga bervariasi 2 sampai dengan 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Nah, itu minimal itu denda itu ya. Jadi jangan karena belum ketahuan gitu ya. Padahal nanti kalau udah kena malah merugikan kita ya, uangnya, kita juga dipenjara gitu ya Pak ya. Iya, barangnya juga ditarik gitu ya Pak ya. Iya, barangnya juga disita, ya, diambil nanti. Jadi seperti itu Bang Ramos ya, sudah dijawab semuanya lengkap sama Pak Yusuf. Ini juga selain lewat telepon ada
pertanyaan via WA dan juga TikTok nih Pak. Wih, Oh ya. mantap Halo, ya. selamat sore yang ada di TikTok dari mana saja ini, dari belahan bumi mana saja. Langsung saya ini ya Pak, bacakan ya. Ada pertanyaan dari Kak Sasa. Pak, saya mau nanya, terus perokok kalau sakit dapat bantuan nggak dari bea cukai? Kan dia perokok Pak. Monggo. Oh, bantuan dari bea cukai. Mm-mm. Nampaknya ini tidak termasuk di Tak tercover ya. kalau bea cukainya enggak ya. Tapi kalau negara kan pasti BPJS mungkin ya. BPJS bisa atau lewat tadi UHC ya, Ultimate Health Jaminan. Nah, itu. Coverage. Jadi sudah banyak pemerintah daerah yang menjamin pelayanan kesehatan untuk warganya yang dananya itu Berasal dari Berasal dari situ ya. BPHCHT. Oh, Ya, jadi tidak langsung bea cukai bayarin gitu, bukan ya? melalui ya Pak ya, melalui. Iya, karena seperti UHC. tadi di awal saya sampaikan, tugas bea cukai itu mengumpulkan Mm-mm. penerimaan dari cukai Mm-mm. dan mengawasi peredaran Peredarannya. rokok di masyarakat. Iya. Jadi kalau untuk yang tadi itu kayaknya tugasnya Menteri Kesehatan ya, atau pemerintah daerah melalui dinas-dinasnya OPD. Betul. Iya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Dedi bahwa nanti juga untuk kesehatan juga ya Pak ya Betul. dananya ya. Ada beberapa. Kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain ya Pak ya. Pertanyaan berikutnya ini dari TikTok @zubaidi15. Halo. Pak, bagaimana sih caranya pemerintah memastikan bahwa semua rokok yang beredar sudah membayar bea cukai dengan benar? Pak Yusuf, monggo. Jadi untuk memastikan kita pakai mekanisme tadi bahwa bukti pelunasan cukai itu adalah dengan pita ya. Heeh. Jadi nanti gitu pembedaannya. Yang sudah bayar cukai berarti sudah dapat pita, sudah dilekati dengan pita. Karena sebelum rokok itu dikeluarkan dari pabrik, ya, pabrik itu sudah memesan pita cukai ke bea cukai. Memesan pita cukai lalu wajib dilekatkan sebelum rokoknya keluar dari pabrik. Jadi kalau ada rokok polos tapi masih di dalam pabrik, nggak masalah. Tapi ketika keluar itu harus sudah ada pita Pitanya. cukainya. Ya, itu tandanya sudah dilekati pita cukai. Lalu kenapa kok di lapangan masih ada? Ya memang karena luasnya wilayah kita ini, kita nggak bisa memastikan semua rokok itu legal ya. Nah inilah makanya kita sangat membutuhkan peran aktif masyarakat ya. Karena bagaimanapun kita tidak bisa sendirian, bea cukai sendiri tidak bisa sendirian. Kita sinergi dengan Pemda juga Mbak, dengan Satpol PP. Kita sudah banyak sekali melakukan operasi bersama, termasuk di Pekalongan ini ya. Kita sudah sering koordinasi dengan Satpol PP. Karena memang jangkauannya teman-teman Satpol PP juga lebih luas ya, bisa lebih sampai ke pelosok ya. Nah, jadi intinya pemerintah semua sinergi, provinsi Satpol PP-nya juga Betul. bergerak ya Pak Ya, Didi ya. kerjasama. Kita semua bersinergi untuk menekan peredaran rokok ilegal ini. Tapi semua itu tidak akan mungkin apabila masyarakat tidak ikut Berperan. aktif. Berperan aktif ya. Jadi semuanya harus bersama-sama ya agar peredaran rokok ilegal ini semakin menurun, kalau bisa tidak ada ya Pak ya. Betul sekali. Betul. Seperti itu. Sejauh ini Pak Yusuf, tantangan terbesarnya apa Pak? Tantangan kita ya, kita tuh seringkali berhadapan dengan orang yang belum tahu. Ya wajar lah namanya belum tahu ya. Ya seperti tadi saya sempat singgung, misalnya kita ketemu dengan simbah-simbah yang jualan rokok sedikit sih tapi ilegal gitu kan. Ya mau nggak mau ya kita tetap menggunakan empati lah ya, satu itu. Yang kedua, tantangan yang lain adalah kita ini memang kesulitan untuk mengusut sampai ke pembuatnya. Apalagi pembuatnya itu ya, kalau saya boleh kasih informasi di sini, pembuat rokok ilegal itu kebanyakan bukan Jawa Tengah. Bukan dari sini berarti Pak? Bukan. Jadi kebanyakan itu dari daerah Jawa Timur sana. Jawa Tengah ada di sekitar daerah Kudus. Pembuat rokok juga ya di sana kan Iya. ada pabrik juga ya Pak? Banyak sana banyak pabrik rokok dan sebagian diduga ilegal. Oh. Itu pun mereka juga modusnya udah canggih sekali sama serius ya. Gimana? Jadi udah pernah dengar pasti yang mesinnya itu ditaruh di mobil, Mbak. Jadi Mesinnya di mobile. mobil. Iya. Waduh, berarti jalan sambil berproduksi kan Iya, Pak? jadi dia mobile, dia nggak fix di satu tempat. Oh. Jadi akalnya udah macam-macam. Ini memang menjadi tantangan untuk kita ya. Ya makanya kita sebenarnya kalau di wilayah Karesidenan Pekalongan ini lebih cenderung ke wilayah daerah pemasaran aja kita ini. Pemasaran dan daerah perlintasan. Jadi banyak yang kita tangkap itu tujuannya bukan untuk sini. Misalnya tujuannya ke Lampung. Itu banyak juga yang kita tangkap ya. Ya atas informasi masyarakat juga tentunya.
Tapi yang di peredaran juga ada, bukannya tidak ada juga. Ada. Nah, ini yang kita sangat membutuhkan informasi dari masyarakat Masyarakat. semua ya. Nanti tolong dilaporkan kalau ketemu ada kayak tadi yang kayak Mbak Atikah tadi misalnya kan, infokan aja ke kami. Oh, seperti itu. Jadi nomaden ya Pak ya? Pindah-pindah gitu ya? Ya, sudah mulai seperti itu mereka. Karena memang ya apapun dilakukan. Karena memang cuannya memang sangat menggiurkan. Mas Reza langsung ya. Wah, cuannya ada ini tekanan cuan menggiurkan ya. Iya. Tapi ancaman pidananya juga menakutkan. Nggak jadi ya? Janganlah, itu kan termasuk dosa juga ya Pak ya. Iya. Ustazah langsung ini. Kan bentar lagi puasa, wahai para orang-orang jahat ya. Bertaubatlah. Saya ke Pak Dedi. Ya, Pak Dedi, terkait dengan pemanfaatan di BCHT ya. Tadi disampaikan untuk kesehatan, untuk alat pertanian juga ya Pak. Betul. Kemudian kalau di Kabupaten Pekalongan sendiri, pemanfaatannya seperti apa Pak? Ya, untuk di Kabupaten Pekalongan tetap semua pelaksanaan diatur dalam PMK ataupun Peraturan Menteri Keuangan untuk 72 tahun 2024 ya. Memang untuk di Pekalongan juga sendiri memang sudah ada kriteria-kriterianya. Nah, dari cukai itu 50%-nya sendiri memang untuk di bidang kesehatan. Ya, 50% untuk 40% untuk bidang kesehatan. Nah, 50%-nya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, apa saja? Termasuk ada pelatihan-pelatihan, terus masuk sosialisasi ini juga kan, terus BLT, BLT ini tadi kepada siapa? Kepada pabrik rokok, pegawai pabrik rokok ataupun petani tembakau. Memang dikhususkan untuk itu. Dan untuk di kesehatan memang itu untuk pembelian alat-alat kesehatan, obat-obatan juga, sehingga tujuannya adalah dari cukai yang diterima oleh pemerintah bertujuan adalah untuk juga mensejahterakan masyarakat, termasuk di Kabupaten Pekalongan juga itu juga termasuk untuk membayar jaminan kesehatan. Nah, itulah karena kenapa kita di sini sama-sama memerangi atau mengembur peredaran rokok ilegal. Karena apa? Kita ketahui bahwa rokok-rokok ilegal ini sangat mengganggu penerimaan negara. Kalau penerimaan negara terganggu, rokok ilegal itu meningkat, otomatis DBHJT juga akan tergerus ya. Jadi kegiatan-kegiatan ataupun bantuan-bantuan yang diberikan pada masyarakat yang bergantung dari DBHJT pasti akan berkurang. Kasihan juga pada masyarakat kan. Itu Pak. Oleh karena itu, apabila ada atau diketahui kegiatan entah distribusi ataupun pembuatan, segera dilaporkan kepada pihak-pihak terkait seperti yang disampaikan sama Pak Yusuf di Bea Cukai. Langsung saja Boleh ya Pak ya? Iya, langsung Satpol PP setempat juga bisa. Seperti itulah. Jadi banyak cara ya Pak. Betul. Untuk itu. Karena ini waktunya sudah jam 4 lewat 13 ternyata Pak. Iya, tidak terasa ya. Operator sudah ngasih saya kode, ternyata sudah saatnya kita iya ya. Ini kena sanksi nih Pak, karena kita sudah melewati jam 4. Tidak ya Mas Operator? Aman ya. Dan terima kasih juga nih, banyak sekali penanya sore hari ini Pak. Artinya mereka sangat antusias dan ingin tahu sebenarnya cukai itu berpengaruh seperti apa dan ciri-cirinya tadi juga sudah disampaikan. Pak Yusuf, statement closing, harapan dari Bea Cukai sendiri Pak. Iya, ini saya yang akan saya sampaikan ini pendapat pribadi saya ya, tidak mewakili institusi saya. Jadi saya menyampaikan pesan bahwa untuk apa sih sapaannya apa nih? Mitra Pak. Mitra RKS ya. Bagi mitra RKS yang belum merokok, nggak usah lah. Ya. Itu kenapa ya? Satu itu. Tapi kalau bagi yang sudah terlanjur merokok, cobalah kurangi. Bukan kurangi yang di dalam bungkus supaya habis. Dari 20 jadi 10 ya. Iya. Maksudnya mengurangi konsumsinya. Ya, karena nikmat kesehatan itu nikmat yang nggak boleh kita dustakan ya. Masya Allah. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang belum bisa mengurangi rokok, ya tolonglah, jadilah perokok yang bertanggung jawab. Ya. Belilah hanya rokok yang legal, yang ada kontribusinya ke negara, karena nanti juga akan kembali bukan hanya untuk jenengan, tapi untuk semuanya. Betul. Ya, termasuk orang lain yang kurang beruntung secara ekonomi, dengan adanya DBHJT ini kesehatannya bisa tercover jaminannya. Ya.
Karena sudah banyak tadi berapa kali saya bilang, sudah banyak daerah yang jaminan kesehatannya Di cover dari di BPJS. Ya, jadi tadi yang ketiga saya ulang, jadilah perokok yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Hanya konsumsi rokok ilegal dan kalau bisa di tempat-tempat yang juga cocok untuk merokok ya. Jangan merokok di tempat umum, apalagi di dalam angkot. Ya, itu aja. Sering lihat ya Pak ya. Ini pelakunya merasa Ada satu lagi yang ngeselin, apa itu Pak? ngerokok sambil naik motor. Udah itu. itu. Bikin Itu teman saya bikin kemarin kena kelilipan. sakit mata, betul Pak, kena sakit mata. Kalau bisa asap dan puntungnya ditelan sekalian. Ya, Main jadi debus tidak itu tadi. merugikan yang lain ya Pak. Ya? Ya, itu aja lah ya saya. Itu aja Pak. Saya ke Pak Dedi nih Pak Dedi. Oke. Statement closing dari Pak Dedi. Ya, nyambung dari Pak Yusuf tadi. Oke lah, mari kita sama-sama menggebur rokok ilegal atau membatasi peredaran rokok-rokok ilegal. Karena apa? Rokok ilegal sangat merugikan bagi masyarakat dan juga bagi penerimaan negara. Otomatis, jika penerimaan negara berkurang, kegiatan yang dikembalikan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasti akan berkurang. Juga peningkatan kesehatan juga pasti akan berkurang. Berdampak ya. Karena pendapatan negara dari cukai juga berkurang. Itu aja sih. Terima kasih Pak Dedi dan juga Pak Yusuf. Mudah-mudahan di Kabupaten Pekalongan sendiri tidak ada ya Pak ya Amin. peredaran Amin, rokok amin. ilegal. Dan ini bukan hanya tugas dan tanggung jawab Pak Yusuf dan juga Pak Dedi saja, tapi kita semua sama-sama ikut mengawasi. Mari kita bersama-sama gempur rokok ilegal. Tepuk tangan untuk kita semua boleh. Dan Mitra RKS karena waktunya sudah habis, kita semua di sini pamit undur diri. Untuk informasi untuk masukan dan laporan ya Pak Yusuf ya, bisa ke nomor yang tadi sudah Pak Yusuf sampaikan atau bisa melalui Instagram. Satpol PP juga bisa ya. Terima kasih Mitra Muda, kita semua pamit undur diri. Selamat sore, sampai ketemu lagi. Selamat beraktivitas, terus semangat dan berkarya. Sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.